Nama gua Edwin Pratama Putra, gua asal dari Sumedang. Gua seorang atlet Muay Thai, sudah berkarir hampir selama kurang lebih 4 tahun. Jadi awal mulanya gua kenal Muay Thai itu pertama, gua asalnya dari jalanan, sebenarnya geng motor. Gua sama anak-anak itu ikut ke pelatihan ya, ikut iseng-iseng. Gua baru pertama kali banget datang ke camp Muay Thai, namanya 5 Muay Thai Camp, yang sekarang itu camp gua ya. Gua datang saat itu sama anak-anak, banyakan. Pas pertama kali gua datang ke camp, itu gua langsung separingan. Gua separingan sama atlet Muay Thai di camp itunya sendiri. Pertama gua separing, gua itu separing, gua kata pelatih, ayo kamu ikut separing, gua ngikut aja, ngikut karena sama anak-anak kan banyakan ya. Gua malu gitu, gua berani-beraniin aja. Pas separing itu gua kena pukul kayaknya pas rahang, pingsan langsung. Di situ gua gak tahu apa-apa. Dari situlah gua bertekad, oh ternyata mungkin bela diri ini benar-benar harus benar-benar ditekunin. Gua sampai itu padahal pakai glove loh, pakai glove. Di situ gua sampai benar-benar pingsan, gak tahu sama sekali keadaan gua itu. Gua pingsan, gua langsung bangun-bangun, perasaan tadi lagi berantem gitu. Di situ gua awal mula kenal sama Muay Thai, dan sampai saat ini gua jatuh cinta sama Muay Thai karena emang gua suka banget yang namanya adu jotos lah gitu, pukul-pukulan. Ya alhamdulillah sekarang mama gua support aja, dukung gua dan selalu doain gua. Kalau sosok figur yang paling berpengaruh mungkin pelatih gua ya. Pelatih gua yang dulu sampai sekarang bisa mengantarkan gua di titik seperti ini, yaitu pelatih gua yang di Sumedang, beliau namanya Coach Diki. Dari sama beliau gua sampai dari bawah, dari belum tahu apa-apa, gimana caranya mukul, gimana caranya nendang, sampai gua bisa masuk porprov, ikut pelatnas, ikut seleknas, dan sampai saat ini gua bisa ikut di manajemen Daunting ini. Ya awal mulanya mungkin karena beliau gua bisa sampai di titik seperti ini. Untuk momen terkesan, paling kesan mungkin pertama kali gua tanding di internasional ya. Waktu gua tanding di stadium paling tertua, paling termegah mungkin di Thailand, di Raja Dharma Stadium. Di situ gua datang naik ring. Dari yang gua dulu belum apa-apa, gua gak sampai gitu pikiran bisa nyampe ke ring itu, sakral itu. Gua lihat ke penonton, bener-bener ratusan penonton di panggung megah ini, ternyata gua bisa sampai di titik ini. Dan gua di situ sangat terharu banget sih, sangat alhamdulillah. Gak sampai gua kepikiran sampai bisa panggung di situ, tetapi ya namanya olahraga bela diri pasti ada aja yang namanya cedera ya. Namun yang paling terparah mungkin waktu itu lagi seleknas di Banten ya, saya kena elbow mata sampai harus dirawat itu 3 hari di rumah sakit. Tapi alhamdulillah bisa sehat kembali. Baru-baru kemarin juga saya kena jahitan, itu biasa sih, di sini ada jahitan, sini ada jahitan. Tapi mungkin yang paling parah mungkin itulah yang di
sampai di rumah sakit sampai 3 hari dirawat. Berkesan itu di saat di PON kemarin Aceh Sumut ya. Namun saya bermimpi untuk juara 1, untuk emas, untuk membawa emas buat Jabar. Mungkin masih belum bisa, tapi alhamdulillah saya sudah dapat penunggu karena di situ saya benar-benar dari sebelumnya sudah banyak sekali waktu tenaga yang saya sudah siapkan untuk persiapan PON itu. Benar-benar saya sudah berjuang itu. Mungkin prinsip saya saat mau masuk ring, teguhkan lagi hati, teguhkan lagi pikiran, belajar menerima ikhlas dipukul, dan orang pun capek, saya juga capek, maka di atas ring kita sama-sama capek. Siapa saja yang lebih kuat, yang bagus mentalnya, yang latihannya lebih gila-gilaan. Sebenarnya mental sama fisik itu benar-benar saling berdampingan ya. Tidak bisa Anda mempunyai mental sendiri atau cuma fisik. Fisik sangat bergantung sekali karena kita harus bisa menjaga fisik kita dari ronde 1 sampai ronde 3. Kalau bisa kita punya fisik bagus, mungkin kita kena pukulan, recovery kita bisa cepat kembali. Tapi kalau kita punya mental jelek pun, walaupun fisik bagus, kita kena pukul sedikit, mental jelek, tapi sudah takut atau apa. Jadi menurut saya fisik sama mental harus benar-benar berdampingan. Mungkin suatu kritikan, saya jadikan masukan, saya jadikan motivasi buat saya lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Jadi apapun kritikan pedas, apapun omongan-omongan orang-orang terhadap saya, kalau misalnya saya melakukan kesalahan di dalam sebuah pertandingan, itu saya jadikan motivasi untuk berlatih lebih giat lagi, lebih gila lagi ke depannya. Kalau tipe saya mungkin fighter ya, saya tipe untuk menyerang, tapi mungkin saya juga bisa keluar masuk. Kesukaan saya mungkin baku pukul. Saya di atas ring suka baku pukul. Apalagi kalau lawannya sudah mau terima baku pukul, mungkin di atas ring kita sama-sama saling baku pukul. Sebelum tanding biasanya kalau misalnya lawannya saya sudah tahu, saya biasanya suka lihat-lihat dulu videonya, saya analisis gimana dia tipe cara bermainnya, apa fighter, apa on out keluar masuk, apa menunggu. Pastinya saya lihat dulu kalau saya sudah tahu orang lawan saya, jadi saya bisa menganalisis bagaimana saya cara menghadapinya saat bermain nanti. Saya bergabung di Donting Manajemen itu pada bulan Januari 2025. Donting itu sangat membantu sekali ya untuk sekarang ini, untuk saya berkarir di kancah internasional, saya bisa masuk ke stadium tertua di dunia, di Thailand, di Stadium Raja Darman. Itu mungkin gara-gara Donting Manajemen ini saya bisa sampai berkarir sampai sejauh ini karena alhamdulillah karena Donting Manajemen ini. Untuk sistem pelatihan dan pelatihnya menurut saya bagus, nyaman, saya sama-sama enjoy gitu, saling menikmati. Saya bisa menerima, pelatihnya enjoy, sayanya enjoy. Jadi untuk kepelatihannya sendiri pun merasa nyaman dan tidak terlalu tertekan ataupun apalah. Jadi menikmatinya. Mungkin visi Donting itu mengembangkan lagi atlet-atlet Indonesia untuk menjadi sesuatu atlet yang benar-benar berada nomor 1 di kancah internasional. Tentunya sangat bangga ya, saya bisa beberapa kali main di Thailand, saya membawa bendera merah putih di kancah internasional. Saya sudah hampir 3-4 kali saya bertanding di Thailand membawa nama bendera merah putih, sangat bangga sekali. Untuk kedepannya, nextnya mungkin target saya untuk bisa secepatnya berlaga di One Championship.
Mungkin sekarang belum ada ya, belum ada, tapi bukan belum ada, tapi belum saya kepikiran gitu siapa orang-orang lawannya di internasional. Saya gimana promotor saja, saya ditandingkan dengan siapa. Buat anak-anak sekarang, apalagi pemuda-pemuda yang lagi suka pukul-pukul di jalan ataupun misalnya dimanapun itu, ayolah kita sekarang banyak promotor-promotor di Indonesia yang sekarang bikin event-event maupun di daerah maupun di kota-kota besar sekarang sudah banyak sekali. Ikuti saja event-event tersebut, kalian bisa ikutin juga latihan bela diri di camp-camp terdekat ataupun mandiri sekarang. Karena nggak ada apa-apanya, nggak ada baiknya gitu kita berantem di jalan. Karena sekarang sudah banyak wadahnya, sudah banyak yang memfasilitasi. Pasti banyak di daerah-daerah kalian, maka semangat terus, jangan berantem di jalan buat semua pemuda-pemudi di Indonesia. Tentunya saya ingin dikenang sebagai seorang atlet yang berprestasi, yang berakhlak baik, dan yang gigih ya. Untuk anak-anak muda yang lainnya mungkin saya selalu ingin dikenal lebih baik lah. Saya dengan Muay Thai ini, dengan adanya bela diri ini, jangan dijadikan sembrono, sembarangan. Mentang-mentang kalian punya bela diri, punya power, kekuatan, tapi kamu bisa menginjak-injak orang yang lemah, bukan. Tapi dengan adanya kamu punya bela diri, kamu bisa punya pegangan, kamu bisa punya di jalan ada kejar-kejaran, kamu bisa bela diri sendiri. Jangan sampai melindas yang lebih lemah gitu.